Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asrarul qadirin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha min dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alal niran. Shadaqallahu 'azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Duduk di kursi. Mohon izin para ustaz. Ini kan enak ya kayak gini. Sedap, masya Allah. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Asyidin, Ketua Panitia, dan Bapak RT kita yang baru 2 bulan. Saya kenal Masjid itu dari beliau tadi, Pak Ustadz Zainal Arifin. Ya, dari mulai dulu bangunan yang baru sampai beliau memetik mantu dari tetangga saya, Pak Nawawi, anaknya. Dan sampai sekarang alhamdulillah beliau menjabat sebagai ketua RW. Aman dah kalau RW-nya Ustaz lah. Insya Allah uang operasionalnya akan diambil, diserahkan semua buat warga. Benar begitu Pak Zainal, nggak diambil ya? Malah nomor. Emang berapa sih operasionalnya, berapa? 10 juta kan setahun. Alhamdulillah, mudah-mudahan amanah. Nanti setelah jadi RW jadi lurah, setelah jadi lurah jadi DPR. Tapi jangan jadi presiden lah, makan gratisnya bikin bangkrut. Berat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah pada malam hari ini. Ini acara adalah acara yang sangat mulia. Dan kepada Bapak Haji Suryono, beliau ini Menteri Perhubungan, dan Menteri Perhubungan yang hubungi saya, terima kasih. Sebenarnya saya mau nolak tapi nggak enak ya yang hubungi beliau. Hari ini itu dari pagi, zuhur, asar, maghrib sampai isya tadi itu banyak unggahan Pak. Sini munggah juga ya. Kan nggak biasa begini, ini munggah juga. Banyak unggahan itu. Bahkan di rumah saya banyak berkat Pak Budi. Banyak berkat. Ini acaranya apa ya? Takhif Ramadan, berat upaya Islamiyah untuk mempersiapkan Ramadan yang penuh takwa. Gambarnya Masya Allah. Harus kayak gini terus buat untuk akikahan. Ada gambar saya.
Targhib Ramadan. Targhib Ramadan itu apa sih sebenarnya? Pak, targhib Ramadan itu apa? Hoi, Bu, targhib Ramadan itu apa? Ya, jadi rohaba artinya itu marhaban ya Ramadan. Marhabannya Ramadan itu maksudnya selamat datang bulan Ramadan. Jadi kalau orang Arab, ini orang Arab, kebetulan kita kan bukan orang Arab ya. Orang datang itu ada marhaban, ada ahlan wa sahlan. Bagusan mana coba marhaban sama ahlan wa sahlan? Bagusan mana? Ahlan wa sahlan. Ya akhi, marhaban ya akhi. Itu sama, menyambut datangnya para tetamu sama. Cuma esensinya berbeda. Jadi kalau marhaban, ini ada tamu datang kepada kita. Kitanya mau sambut. Sebelum tamu datang, kita persiapan betul untuk menyambut itu tamu. Persiapan macam-macam. Dari rumahnya kita cek, kemudian hidangannya kita siapkan, kemudian permadani kita siapkan, hatinya kita lapangkan supaya kita senyumnya itu adalah tidak dibikin-bikin. Itu namanya marhaban. Ya, itu namanya marhaban. Dan kita berharap kalau itu betah di tempat kita, kalau perlu jangan pulang-pulang. Itu marhaban. Sekali lagi, ini yang membedakan. Kita berharap tamu itu datang ke tempat kita, kemudian ngobrol sama kita, mewarnai rumah kita, jangan pulang-pulang di situ aja. Kenapa? Karena kedatangan tamu itu adalah membahagiakan kita. Kita senang menjamuknya. Itu namanya marhaban. Tapi kalau ahlan wa sahlan, sama kita sambut dengan penuh gembira, tapi kita tidak menginginkan tamu itu bertempat di situ. Kalau sudah cukup silahkan pulang dengan kebahagiaan. Sama kita sambut ahlan wa sahlan, tapi kita tak mau yang ngendong di situ. Nah, kalau Ramadan itu sebagai tamu buat kita, maka itu adalah dikatakan marhaban ya Ramadan. Persiapannya adalah dengan acara targhib. You understand? Paham? Jadi kita kumpul di sini ini dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan. Saya nanya sama bapak-bapak ini yang ganteng-ganteng, ibu-ibu yang cantik-cantik, senengan mana, bahagia mana datang bulan Ramadan, apa datang Lebaran? Ayo, bahagia mana, senang mana datang Ramadan, apa datang Lebaran? Coba yang senang datang Ramadan ngacung datang Ramadan ngacung, banyak banget ibu ngacung semua, lumayan. Yang senang datang Lebaran mana? Ya nggak ngacung gimana nih? Ada di mana? Sebagian kita justru senang ketika masuk Lebaran. Persiapannya luar biasa. Sampai-sampai yang inti di akhir Ramadan itu ditinggalkan hanya untuk menyambut, benar. Tapi kayak begini kan orangnya nggak banyak nih. Menyambut Ramadan orangnya nggak banyak, tapi menyambut Lebaran, bukan hanya ngumpul, tiket dibeli, kue dibikin, mobil baru. Padahal sejatinya bukan seperti itu, kebalik. Yang kita harus senang itu adalah datang bulan Ramadan. Kul, kata-kata Muhammad,
bifadlihi wa rahmatihi, dengan anugerah dan rahmat Allah. Fabidzalika falyafrahu, dengan itu maka berbahagia. Itu Al-Quran yang bilang. Saya nanya sama bapak ini, Ramadan itu anugerah apa musibah? Anugerah. Ramadan itu anugerah apa musibah? Anugerah. Ramadan itu rahmat apa rahmat? Maka kita perlu bahagia. Perlu bahagia. Karena Rasulullah SAW katakan, man fariha bidukhuli Ramadan karramallahu jasadahu alal. Siapa saja yang berbahagia, hanya berbahagia, sukacita, senang akan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya menyentuh api neraka. Masya Allah. Jadi yang akan masuk surga itu adalah mereka-mereka yang mengharapkan Ramadan segera datang, bukan orang-orang yang mengharapkan Idul Fitri segala datang. Ayo kita ganti ya sekarang ya. Bahagia akan datangnya bulan. Berapa hari lagi coba sekarang? Kapan Ramadan datang? Kapan Ramadan datang? Tanggal berapa? Ada orang apa enggak sih? Suaranya anak-anak aja. Saya pikir tadi mau santunan dulu, anak-anak suruh pulang dulu biar khusyuk. Kan udah santunan dibagi, udah pulang gitu. Kita sampai jam 12. Tapi ceramah dulu katanya. Ya begini resikonya. Coba. Tadi saya nanya apa ya? Sampai lupa tuh. Kapan datangnya bulan Ramadan? Kapan di tahun 1426 Hijriah? Kapan? Tanggal 1 apa? Ya, sebenarnya kan kalau kita harapkan pasti sudah ada dalam hati kita harusnya. Insya Allah Ramadan itu datang pada tanggal 1 Ramadan, pas bertepatan dengan tanggal 1 Maret. Harinya hari apa? Hari Sabtu. Insya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa kita. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berkahi umur kita di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah ya Allah umur kita ke dalam bulan Ramadan. Fakta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu almarhum Pak Ustaz Arianto kan aktif di sini sebelum ke Gelora, sama Ustaz almarhum Ustaz Ade Purnama, ya. Itu beliau baru dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering ketemu, ya. Beliau juga berdoa sama. Doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doanya seperti itu. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, berkailah kami di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami dalam bulan Ramadan. Baru bulan Sya'ban beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu. Ini doa Rasulullah. Bahkan salafus saleh zaman dahulu ini 6 bulan setelah Ramadan hanya berdoa agar supaya amaliyah di bulan Ramadan Allah terima. 6 bulan. Setelah Ramadan sudah berjibaku di bulan Ramadan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, mudah-mudahan puasa saya Engkau terima, sedekah saya Engkau terima, tarawih saya Engkau terima. Selama 6 bulan. 6 bulan kesini dia mohon kepada Allah agar usianya disampaikan ke dalam bulan Ramadan yang akan datang. Artinya apa? Hatinya tidak akan pernah lepas dari yang namanya bulan Ramadan.
Kenapa? Karena Ramadan ini adalah prime time, waktu yang sangat luar biasa untuk kita. Ini kalau orang TV, kalau iklan di jam 8 malam sama iklan di jam 8 siang, itu mahalan mana? Oh iya. Jam 8 malam iklan sama jam 8 pagi, itu mahalan mana iklannya? 8 malam. Kenapa 8 malam? Banyak yang nonton. Lah, di dalam Islam itu ada prime time, ada waktu yang istimewa, ada 3 waktu yang istimewa. Awal bulan Dzulhijjah, awal bulan Muharram, dan akhir bulan Ramadan. Ini prime time yang semua makhluk yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharapkan sampai kepada waktu itu. Nah, termasuk diri kita yang duduk di sini. Oke? Sekarang apa saja yang harus kita siapkan sebagai rasa bahagia kita bahwa kita itu akan masuk ke dalam bulan Ramadan? Kita harus persiapan. Udah siap belum, bapak-bapak? Masuk bulan Ramadan udah siap? Ini perlu dicek ini. Tapi ini spekernya udah siap ini untuk ceramah setiap hari. Udah bagus. Maka yang pertama persiapannya itu adalah perbaiki hubungan kita kepada Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan kita terhadap sesama manusia. Pak, tadi Pak Ustadz bilang burdah, D-nya duren ya. Masih aja duren. Duren itu mahal kan? Enak kan? Banyak yang beli kan? Tapi ini dokter yang ngomongnya. Dokter yang ngomong, saya nggak boleh makan durian. Kalau Pak Ustadz makan durian bisa anfal. Kenapa? Karena trigliserid tinggi, kolesterol tinggi, tensi tinggi, gula tinggi, jadi jangan makan durian. Tapi Pak Zainal coba dikasih durian, mantap. Di situ itu kan sudah ada durian loh. Ya, di masjid ini aja daripada durian. Tuh, kenapa? Yang salah sayanya, dokternya, Pak Zainal, apa duriannya? Ayo, yang salah siapa? Duriannya, sayanya, dokternya, apa siapanya? Benar. Tapi yang pasti kan bukan duriannya kan? Bukan duriannya, durian itu tetap aja dimakan sama siapa aja udah enak, mahal enak. Sama. Di sini ada orang iktikaf dia kerja. Di sini ada orang terawih dia kerja. Di sini ada orang khatam sampai 3 kali dalam sebulan dia kerja. Tapi ada orang, Masya Allah, saya mau berat banget ya untuk terawih. Berat banget untuk terawih. Kayaknya patut digabung sama setan. Imam Hasan Basri pernah ditanya sama muridnya, saya sehat nih, saya kuat nih. Tapi kok sholat wajib saya lakukan. Tapi untuk sholat malam beratnya bukan main. Kenapa ya Syekh? Dijawab sama Syekh Hasan Basri bahwa di punggungmu terdapat banyak dosa. Sehingga untuk bangun malam kemudian bertahajud itu pasti bawaannya adalah ngantuk, itu dosa. Makanya kalau di Ramadan banyak orang yang baca Al-Quran sampai malam kemudian kita malas, banyak orang yang tarawih, ada yang 8, ada yang 20, tapi kita malas, ada orang yang sedekah tapi kita malas, itu berarti banyak dosanya. Makanya yang harus dipersiapkan itu adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah. Banyak beristighfar, sholat tobat. Ayo. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilma.
banyak beristighfar kepada Allah. Orang yang biasa korupsi berhenti sekarang, ya berhenti. Yang biasa bohong berhenti. Yang biasa maling berhenti. Yang bisa open BO berhenti. Itu taubat namanya. Itu namanya perbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena bagaimanapun juga, seperti apapun juga yang kita lakukan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Supaya itu gak ngomong. Cuman Pak Ibu gak ngomong BO aja tadi ya. Gak enak sama saya. Saya juga paham hal-hal yang baik begitu. Masya Allah, banyak anak-anak SMP sekarang Pak Ustaz, SMP Pak siapa? Di SMP terbuka, Masya Allah. Anak-anak SMP sekarang udah tahu, apalagi SMA, udah hafal. Mahasiswa apalagi. Masya Allah, Bu, kok ngobrol sendiri? Udah bosan? Oh, ini hati-hati. Ini tugas kita orang tua, bukan tugas Pak RW ya. Tugas kita orang tua semuanya. Karena nanti kalau anak kita nggak bagus, udah yang akan dituntut kita sebagai orang tua, bukan sebagai RW. RW nanti beda lagi tuntutannya. Tuh, ayo perbaiki hubungan kita kepada Allah. Kenapa kita bisa bertobat? Kenapa? Karena supaya bitaufiq li ajlil, supaya kita itu bersegera kepingin hirau untuk berbuat baik di bulan Ramadan dengan bertobat. Kemudian yang kedua, supaya apa? Harapan dan doa kita Allah kabulkan. Makanya ada dua harapan kita dan dua yang kita tidak boleh. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha illallah nas'aluka wa na'udzubika. Jadi ketika kita mau kepingin kepada hal-hal yang gaib, maka kita perbaiki dulu syahadat kita, tauhid kita kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Astagfirullah, aku mohon ampun dari segala apa yang kita lakukan itu salah. Baru nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku minta ridhomu dan surgamu. Wa na'udzubika, dan aku berlindung kepadamu dari murkamu dan dari neraka. Itu zikirnya kalau bulan Ramadan ya. Lagi kalau mau masak, mau buka, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Lanjut, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Inilah doa sehari-harinya. Hanya mohon anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan kita kepada Allah. Pulang dari sini nanti sholat taubat 2 rakaat. Ya. Sholat taubat 2 rakaat agar supaya Allah ampunkan kita punya dosa-dosa. Sanggup? Yang kedua adalah perbaiki hubungan kita antar manusia. Inilah perkuat ukhuwah Islamnya. Jadi sebenarnya dianjurkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, karena kita berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, saling memaafkan sebelum datangnya bulan itu sebenarnya. Dan ini inti daripada tarhib Ramadan. Makanya kalau sudah seperti ini, nanti selesai salam-salaman, mohon maaf. Siapa saja yang bersalaman, ya, bersalaman, maka dosa di antara kedua itu berguguran sebelum tangan ini berpisah. Jadi yang datang di sini ini sudah berniat untuk saling memaafkan di antara kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan. Makanya kalau di Jawa yang saya tadi bilang ya, ini hari ini benar-benar berkahnya banyak banget itu. Unggahan banyak banget. Unggahan itu intinya apa? Intinya adalah yang muda minta maaf kepada yang tua.
Murid minta maaf kepada gurunya, anak minta maaf kepada kedua orang tuanya. Makanya biasanya kalau saya orang Tegal itu yang muda ngirim sama yang tua, itu ngirim sama yang tua pakai rangkang gitu ya, pakai rangkang ngirim. Anaknya yang disuruh, nanti anaknya dikasih duit, itu sebenarnya bukan main. Itulah tradisi sebenarnya yang di dalamnya adalah ukhuwah Islam. Maka di sini untuk meringkas itu semua, kita nggak mungkin datang belum ada kue, maka yuk saling mengangkat, saling memaafkan di antara kita. Tidak ada dusta di antara kita. Kita saling memaafkan. Mudah-mudahan dengan saling memaafkan ini, dosa di antara kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak usah mampir-mampir. Yang menyiapkan makanan panitia, luar biasa kan? Oke. Tuh. Kemudian persiapan yang berapa tadi? Ketiga adalah bilfar wasurur. Bilfar wasurur. Apa bilfar wasurur? Dengan yang gembira. Ya, tadi ada pawai kan? Ada pawai ya? Belum saya lihat tadi ada. Itu sebenarnya bentuk daripada kesenangan kita. Datang bulan Ramadan, apa ayo? Kalau yang namanya baik-baik itu harus siarkan gitu. Harus siarkan. Jadi jangan rahasia, siarkan. Wah, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul siyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban, marhaban, marhaban syahrul qiyami. Nah itu, selamat datang. Berarti kita berbahagia. Jadi kita duduk di sini dalam rangka berbahagia untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Duduknya kita di sini adalah ibadah. Ya Allah, dua. Yang ketiga, yang keempat adalah bil jasadi war ruhi. Persiapkan jasmani dan persiapkan rohani. Makanya sahabat Usamah bin Zaid pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, saya tidak pernah melihat engkau puasa sunnah sebanyak di bulan Sya'ban. Saya tidak pernah melihat engkau puasa sunnah di bulan Sya'ban. Sebenarnya ada apa di bulan Sya'ban ini? Kata Rasulullah, bulan Sya'ban ini bulan yang ada di antara bulan yang mulia, yaitu Rajab dan Ramadan. Tapi banyak orang yang lalai di sananya. Dan di bulan Sya'ban ini amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Makanya saya ingin amalan saya itu diangkat saya dalam keadaan puasa. Dan puasanya Rasulullah banyak itu adalah dalam rangka latihan menyambut bulan Ramadan. Makanya kalau bulan Sya'ban mau puasa terus gak ada masalah. Gak apa-apa. Gak usah Senin Kemisnya, gak usah Yaumul Bidnya, puasa aja terus. Itu gak ada masalah. Karena itu memang dicontohkan bagi kita Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Agar jasmani kita itu siap. Ketika nanti masuk di bulan Ramadan, maka kita tidak menjadi orang yang gampang buka ketika puasa. Itu jasmani. Karena Rasulullah katakan, sumu tasiku, berpuasalah niscaya kau akan sehat. Jadi kalau ada orang puasa kemudian sakit, belum siap tadinya. Kecuali memang dia sudah sakit, nanti hitopnya akan berbeda. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanjut. Nah ini di sini Ramadan yang penuh takwa. Sebenarnya ini tujuan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu tujuannya. La'allakum tattaqun, supaya kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam tafsir Jalalain dikatakan takwa imtithalu awamirillah wa jinabu nawahi. Tapi takwa, kata Imam Busairi
dalam salah satu kitab Durratun Nasihin dikatakan takwa itu ada 4 hurufnya. Ada ta, ada qaf, ada wawu, dan ada ya. Karena tadi ada singkatan-singkatan, saya ikut-ikutan singkat-singkatan. Ada ta, ada qaf, ada wawu, ada ya. Itu takwa. Tak itu maksudnya apa? Orang yang bertakwa itu harus tawadhu. Harus tawadhu, rendah hati. Puasa mengajarkan kita menjadi orang yang rendah hati. Benar kan? Puasa mengajarkan kita menjadi orang yang rendah hati. Coba bayangin aja, kita mau sombong kayak apa? Orang gak makan 13 jam aja kita lemes. 13 jam kita gak makan, 13 jam kita gak minum, kita lemes. Apa yang mau disombongin? Maka dengan puasa mengajarkan kita menjadi orang yang tawadhu. Jangan sombong. Wah, datang lagi. Iya, mau haus ya. Sampai jam berapa ini? 10 menit lagi ya. Kasihan anak-anak nih, udah nungguin amplop. Jadi puasa mengajarkan kita untuk menjadi orang yang tidak sombong. Saya tanya, kenapa orang nggak boleh sombong? Bu, Pak, kenapa orang nggak boleh sombong? Hah? Karena sombong itu tidak akan ada kaplingnya di surga. Ente bercita-cita masuk surga tapi sombong, udah gak mungkin. Kenapa gak mungkin? Iblis, laknatullah, yang sudah bertempat di surga, dia sombong, diusir dari surga. Nah kita manusia, orang kepengen aja ke surga, kok sombong? Gak mungkin bisa. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada kesombongan. Makanya puasa mengajarkan kita untuk menjadi orang yang tawadhu. Tawadhu itu bukan tahu warna duit, bukan. Tapi rendah hati, dan bukan rendah diri. Rendah hati. Sekarang banyak sekali orang yang sombong. Hanya jabatan jadi ketua RT itu udah sombong. Baru ketua RW, bukan ketua DPRD, udah sombong. Repot ya. Bukan RW yang sini ya, bukan. Ini mah udah jelas lah, Pak Ustaz. Nih, 1, oke. Kemudian 2, tak. Keduanya apa tadi? Qaf itu adalah qanaah. Qanaah itu adalah menerima apa adanya, bersyukur kepada Allah, itu qanaah. Ya Allah, sekarang ini untuk mencari orang-orang yang seperti ini susahnya bukan main. Apalagi masalah harta. Sudah dapat gaji 2 juta, kepengen 3 juta. Udah dapat 3 juta, pengen 4 juta. Sudah 10 juta, tetap aja korupsi. Sudah 20 juta, kreditannya sampai 10 juta. Ya bagaimana mau cukup? Maka puasa mengajarkan kita menjadi orang yang qanaah, orang yang menerima apapun yang Allah takdirkan untuk saya. Yo, ini adalah jatah saya, bukan jatah kamu. Jatah kamu, bukan jatah saya. Jadi orang tidak gampang silau terhadap apa yang menjadi milik orang lain. Itulah qanaah. Kalau lagi puasa, apapun yang kita miliki, presiken punya saya, air sirup punya saya, durian punya saya. Tapi jam 12 malam, jam 12 siang kita makan, boleh nggak? Boleh nggak? Qanaah. Yang larang siapa sebenarnya? Orang yang ada. Ini punya saya, milik saya, hak milik saya. Yang larang siapa? Allah. Harus terima. Karena yang larang itu adalah zat yang memiliki kita dan yang menciptakan makanan punya kita. Belum waktunya. Yang punya kita aja dilarang, apalagi punya orang
Itulah puasa. Dari situ kita melihat, Masya Allah, ternyata orang lapar itu gak enak ya. Timbul, gimana kalau saya ini kan sudah niat, sudah sahur. Gimana kalau orang-orang yang di bawah jembatan, mereka gak makan karena memang tidak ada yang dimakan setiap hari lagi. Makanya timbul rasa empati. Itulah qanaah. Dan timbul adalah kepengen berbagi, bukan kepengen punya orang menjadi milik saya. Itulah qanaah. Dan itu dididik ketika kita berpuasa selama 1 bulan penuh. You understand? Yes. Masya Allah. Ini kadang-kadang kita berpuasa tuh ya, apa aja kita kumpulin berbuka. Betul itu. Apa aja dikumpulin, yang kolak lah, yang apa lah yang kumpulin. Tapi begitu buka, minum air putih aja sudah cukup. Yang tadi kumpul udah dilihatin aja udah. Kalau mau dimakan, Masya Allah nanti terawihnya kita. Tuh, itulah qanaah. Dunia itu begitu. Innamal hayatud dunya laibun walahun. Hanya permainan aja. Udah nyampe sini, pengen ke sono. Udah nyampe ke sono, pengen ke sono. Maka yang terbaik sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang berpuasa itu adalah qanaah, menerima dengan ikhlas atas bagian yang Allah berikan kepada kita setelah kita berusaha dengan sekuat tenaga. Bisa atur qanaah. Coba kalau nggak qanaah di sini kan dapatnya kayak gitu. Itu Pak RW beda dapatnya. Aduh enak banget semuanya. Itu nggak qanaah gitu namanya. Tuh lagi makan apa itu? Sono ada pisang. Padahal pisang itu pisangnya masih utuh. Kagak dimakan. Karena apa? Mau dibawain buat ustadznya. Begitu ya? Enggak ya? Enggak, saya nggak makan pisang juga di sini. Tuh, itulah orang qanaah itu. Jadi dari sini alhamdulillah kita senang kalau kita saudara kita lebih bahagia daripada kita. Qanaah, ya. Kemudian yang ketiga takwa. Wawu. Apa wawu itu? Warok. Tarkus subhan. Itu orang puasa. Disuruh oleh Rasulullah SAW buka yang baik-baik saja, yang halal-halal saja. Sekarang ini kan ada bahasa yang seperti orang pesimis. Zaman sekarang ini nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ada begitu? Zaman sekarang ini nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Itu adalah bahasa-bahasa iblis laknatullah. Bahasa orang yang pesimis, orang yang putus asa. Bahasa-bahasanya iblis yang akan menjerat kepada kita. Hati-hati. Kalau kita sekali minum yang sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dijauhkan dari kebaikan. Kita akan dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu masalahnya. Bukan hanya dikasih penyakit saja, tapi malas untuk berbuat baik. Ala fil jasadi mudghatan. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb, hati. Jadi Pak, kalau kadang-kadang rumah tangga kita cocok melulu, itu kita bertanya juga, jangan-jangan yang dimakan oleh keluarga kita itu adalah aspal. Kalau kita punya anak, banyak bawa terus sama kita, jangan-jangan yang dikasih satu kepada mereka itu adalah hasil curian. Bisa jadi seperti itu. Karena sesuatu yang haram itu akan menghalangi kepada sesuatu yang baik. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustahilihat. Yang halal itu pasti jelas, yang haram itu jelas. Cuma masalahnya sekarang ini kadang-kadang kita lihat ada racun yang bermerek madu, ada madu yang bermerek racun. Ayo, mau pilih mana coba? Ada madu
mereknya racun, tapi ada racun mereknya madu. Pinjol, pinjaman online, padahal itu adalah riba. Katanya minjemin, padahal nyekek. Itu racun bermerek madu. Ya banyak orang yang tersesat jadinya. Kembali ke orang-orang yang ngerti. Ya Allah, ini hati-hati. Puasa mengajarkan kita untuk berhati-hati. Harus selektif, mana yang halal, mana yang haram yang harus kita lakukan. Kalau tidak, tinggalkan. Yang ragu aja harus kita tinggalkan. Setuju? Setuju? Ya Allah, ini zamannya memang zaman seperti ini. Kalau orang jarang ngaji repot memang. Kadang-kadang orang yang ngaji aja itu ceramahnya sudah diambil. Ambillah yang baik-baik, tinggalkan yang jelek-jelek. Berangkat dia pakai sandal jepit, pulangnya pakai sandal kulit. Ini ngaji padahal ngaji, kotak amal dijebol. Ya Allah, ini zaman apa ya? Hati-hati. Hati-hati, yang ngaji aja seperti itu, gimana yang nggak ngaji? Warok. Dan ini ternyata dikasih pelajaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Ramadan. Hati-hati, hati-hati, supaya kita diterima puasa kita. Kemudian yang terakhir, puasa mengajarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu seperti apa? Itu orang yang yakin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sholat jamaah bisa kelihatan. Haji apalagi ada pamitannya, betul? Zakat apalagi ada niatnya, ada mustahiknya. Tapi kalau puasa tidak melibatkan manusia. Ya, as-saumu li, kata Allah, wa ana ajzibi. Puasa itu adalah untukku dan hanya saya yang pantas untuk membalasnya. Ya. Jadi tidak identik dengan puasa itu orang lemes, tidur mulu, itu puasa. Justru orang yang tidur dulu jangan-jangan habis warteg tadi jam 12 ke jam 12. Akhirnya kekenyangan tidur lagi. Harapannya apa? Katanya no soim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Masya Allah. Ya, jadi puasa yang nilai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang sungguh sangat luar biasa. Saya mau tanya kepada Pak Ustadz Zainal, kalau ente biasa sholat duha ya, kemudian satu ketika ente sibuk karena ada kematian, lupa sholat duha, merasa kehilangan kan? Boleh nggak sholat duha itu kemudian dikotor? Boleh nggak? Boleh. So, kodok sholat duha nggak apa-apa, tapi yang biasanya nggak biasa jangan. Menurut saya nggak biasa kemudian jam 4 siang mau kodok sholat duha, kepala lupean itu nggak bisa itu. Traweh, ketinggalan traweh. Tahun ini males banget nggak traweh, apalagi imamnya dia lemes. Saya jadi kita lemes. Keluar bulan Ramadan kemudian ada nggak foto traweh? Ada Pak? Traweh beri foto ada nggak? Ada. Sadar nggak sih? Jangan males Pak. Apalagi kesini trawehnya cuma 8, tapi tahun lalu 20. 20. Betul di tahun sana itu. Saya aja Ustaz capek. Awalnya banyak, ada 10 baris, tapi nanti kalau sudah 8 tinggal 2 baris. Ya sudah, nggak ada masalah. Ini aslinya baik itu Pak. Jangan sampai ditinggalkan terawih itu, apalagi puasanya. Yakin kepada Allah bahwa ini adalah sesuatu perintah yang Allah berikan untuk kita, yang tidak diberikan kepada orang yang tidak Allah kehendaki. Selama Allah berikan itu, maka kita pegang, kita peluk apapun yang terjadi itu. Itu maksudnya yakin. Jangan anggap sembarangan dan jangan anggap sepele itu.
Karena Rasul katakan bukan liman adraka Ramadan kalau berfarlah, sungguh jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kasih kesempatan kita masuk bulan Ramadan, kalau berfarlah, tapi dosa-dosa kita tidak mengampunkan. Ya Allah, mau pintu mana lagi surganya? Gak ada lagi pintu. Paling mudah itu Ramadan pintu kita. Harus yakin sama janji Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu. Karena biasanya yang ragu itu adalah nantinya akan lemes ketika Ramadan. Maka keyakinan itu penting. Takwa ini penting, yakin janji Allah itu tidak akan pernah luput. Beda dengan janjinya para anggota DPR, anggota presiden dan sebagainya. Janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan pernah ingkar janji. Tinggal kita saja yang menyambut. Beneran apa tidak? Ini yang penting. Ya, ayo. Jadi kalau orang kepengen mendapatkan kitpun minanar, itu pintunya ya dari awalul rahmatun wa awsatuhu maghfiratun, kemudian wa akhiruhu itu minanar. Kalau orang sekolah itu kan ada SD, ada SMP, ada SMA, ujung-ujung SMA. Bisa nggak? Ya nggak bisa. Artinya kalau orang kepengen dibebaskan dari api neraka, ya rahmat dulu diraih. Setelah rahmat, 10 hari kedua maghfirah, baru nanti kita ketika yang ketiga. Jadi jangan yang penting awalnya sudah dapat rahmat. Karena mana turun di rahmatin, para azimu abadan, siapa yang mendapatkan rahmat dari Allah, maka dia selamanya tidak akan Allah sisa. Iya. Tapi begitu sampai tengah-tengah melompong. Jadi rahmatnya jadi begini-begini. Ya Allah. Oke, udah cukup ya. Udah kenyang yang kayak gini ya. Jelas nih. Udah ya. Peran umat Islamnya untuk apa ini? Mempersiapkan Ramadan yang penuh dengan takwa. Mudah-mudahan nih, ya Allah, Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik buat kita. Tahun depan kita ada apa enggak, kita nggak tahu. Makanya yakinkan, azamkan kepada diri kita, Ramadan 1446 Hijriah ini adalah Ramadan yang terbaik dari Ramadan yang pernah kita ketemu. Sehingga insya Allah puasa kita bukan hanya ritual saja, tapi puasa kita menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa selesai bulan Ramadan. Amin ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa fadhilaka alhamdulillah bihamdil Fatihah wa bisyarril Fatihah wa bisyarril Fatihah wa bi'izzatil Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bisyafa'atil Fatihah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bi rahmatika wa afiyatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu tadi musyawarah lagi. 9 coba turutin. Sabar, dari awal, dari akhir, dari awal, dari akhir.
Rajab, Sa'ban, Ramadan. Ya, tepuk tangan.